Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di sini kita akan membahas tentang memahami karakter burung murai batu. Nah, di sini memahaminya ini ada dua kategori, teman-teman semua. Satu, memahami karakter bawaannya dan memahami karakter untuk settingan lombanya ataupun settingan hariannya. Nah, di sini memahami karakter burung murai batu bawaan yang dari indukannya biasanya yang pertama adalah dari fighter. Nah, fighternya ini biasa bawaan teman-teman semua dari indukannya. Ada yang fighter tinggi, ada yang fighter sedang, ada yang fighter rendah. Nah, kalau misalkan fighter tinggi, kita harus tahu kalau misalkan dia ini fighter tinggi, kita bisa berikan dia yang peredam dia supaya dia tidak galak di gantangan. Nah, contohnya kita berikan dia kroto. Nah, kalau misalkan dia udah galak, kita berikan ulet Hongkong, makin emosi. Jemurnya kita kenceng, makin emosi. Nah, ini kalau faktor tinggi. Kalau faktor sedang ini bisa kita berikan ulet Hongkong, bisa kita berikan kroto. Jemurnya itu sekitar 1 jam juga udah cukup teman-teman semua. Nah, kalau misalkan faktor rendah ini kita harus panaskan, jangan membuat dia untuk peredam. Kalau bisa biarkan emosinya itu selalu naik, kita tempel dengan burung-burung kecil. Nah, ini adalah karakternya, bawaannya itu teman-teman semua. Yang kedua adalah gaya main. Gaya main burung murai batu itu dari indukannya. Ada yang sujud, ada yang nyengklak-nyengklak, banyak lagi lah gaya main burung murai batu. Nah, gaya mainnya itu dari indukan, makanya banyak yang menyilangkan antara Borneo dan Medan, ada yang menyilangkan Nias dengan ekor putih dan sebagainya, itu untuk mendapatkan hasil yang bagus dan gaya main yang bagus. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah volume. Nah, volume ini bawaan dari teman-teman semua, dari indukannya. Ada yang volumenya kencang, ada yang volumenya sedang, ada volumenya juga kecil lah, seperti itu. Itu adalah bawaan, tetapi kita cuma bisa memaksimalkan maksimal volumenya itu berapa. Nah, seperti itu. Itu adalah bawaan dari burung murai batu sendiri. Nah, di sini yang kedua, kita memahami karakter untuk settingan burung murai batu. Nah, sering saya bahas di konten-konten sebelumnya, itu sering saya bilang, silahkan kembangkan apa yang saya bilang. Nah, itu karena yang saya bahas itu pengalaman saya dan itu garis besarnya. Yang tahu untuk menyeting, yang tahu untuk karakter burung murai batunya itu adalah teman-teman semua yang punya burung, yang ngerawat burung murai batu, karena kesehariannya itu udah sama burung murai batu itu. Jadi berbeda sama saya, teman-teman. Saya kan nggak melihat burung teman-teman semua, paling dikirim video atau ini nah seperti itu. Jadi yang tahu persis, yang sangat paham karakternya itu teman-teman semua. Yang saya bilang di konten saya sebelumnya itu adalah garis besarnya, silahkan kembangkan. Nah, seperti ini teman-teman semua, memahami karakter burung murai batu kita itu kita harus lihat juga yang seperti awal tadi, fighter tinggi, fighter sedang, fighter rendah. Bagaimana cara menanggulangi kalau misalkan fighter tinggi, jangan kita buat dia untuk panas. Lalu nanti kalau misalkan galak kalau dia terlalu panas. Jangan kita kalau misalkan fighternya sedang. Nah, sedang itu jangan kita redam banget ininya emosinya, nanti dia tidak akan bongkar isian. Kalau misalkan fighter rendah, nah itu bagaimana cara kita menaikkan supaya suhunya ini naik, emosinya naik. Nah, bisa kita berikan ulet Hongkong, bisa kita berikan burung pendamping yang tembakannya tajam-tajam. Nah, itu cara mengenalin dari segi dia fighternya.
tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini settingannya teman-teman semua, kita harus mengikuti burung. Sebagian itu seperti kalau misalkan dalam ekstra puding. Nah, ekstra puding jangkrik contohnya ya, jangkrik. Nah, kita berikan misalkan 7 pagi, 7 sore, itu kita lihat habis tidak. Nah, kalau misalkan tidak habis berarti bisa kita kurangin jadi 5 pagi, 5 sore. Nah, di sini karena burung murai batu itu berbeda-beda. Ada yang makannya banyak, ada yang makannya sedikit. Nah, itu berbeda-beda, tidak sama. Makanya kita lihat kemampuan burung murai batu kita itu memakan jangkrik itu berapa. Nah, kadang-kadang juga ekstra puding burung murai batu itu ada yang suka kroto, ada yang tidak suka, ada yang suka ulet Hongkong, ada yang tidak suka. Jadi jangan kita paksakan. Misalkan dia tidak bisa, tidak mau memakan kroto, kita paksain memakan kroto. Jangan seperti itu. Karena dia tidak suka itu teman-teman semua dengan kroto. Nah, selanjutnya itu ada pemandian. Nah, mandinya itu kita lihat karakternya, memahaminya dia tipe panas atau tipe dingin. Kita masukkan di keramba. Kita tunggu misalkan 15 menit, 2 menit, 20 menit ya. Kita tunggu, biarkan dia sekitar segitu. Mandi tidak. Nah, kalau misalkan tidak mandi ya udah kita masukkan dalam kandang lagi. Jadi lihat selama 1 minggu itu dia berapa kali mandi dia. Kalau misalkan kita masukkan di keramba. Kalau misalkan 2 kali berarti kita lakukan aja seminggu 2 kali. Nah, selanjutnya penjemuran. Burung murai batu ini ada yang suka panas, ada yang tidak. Karena teman-teman semua ada juga yang artikel katanya burung murai batu itu dia tidak suka panas. Nah, memang teman-teman semua di alam itu burung murai batu itu tidak suka panas. Nah, berbeda sama di kandang. Kalau misalkan di alam sendiri, dia kan metabolismenya bagus, suhunya bagus, suhu di dalam tubuhnya, karena dia olahraga terus terbang ke sana ke sini. Dia olahraga, dia terbang ke sana sini, itu tetap nanti suhunya akan panas juga, akan meningkat. Nah, berbeda sama burung murai batu kalau misalkan di kandang. Dia jarang terbang kemana-mana. Jadi, untuk menaikkan metabolismenya itu, kita jemur kencang. Nah, jangan ini ya teman-teman semua, kalau misalkan kayak manusia juga sendiri, kayak orang. Berbeda kondisi fisiknya kalau misalkan dia pekerja lapangan daripada pekerja kantor. Karena pekerja kantor ini sangat riskan untuk sakit, sangat riskan ya untuk misalkan dia, karena dia tidak berkeringat. Dia di kantor, masuk dia AC dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kayak kemarin saja, kayak musim-musim ini teman-teman, musim Covid. Nah, seperti itu. Yang banyak terserang itu kan yang kerja di AC, karena dia tidak berkeringat. Nah, sama seperti itu burung murai batu teman-teman semua. Di hutan, di alam sama di kandang itu ada perbedaannya. Nah, kalau misalkan mau mengikuti di hutan ya udah. Misalkan ya udah kita full jangkrik, kita masukin ke aviari besar. Nah, seperti itu kalau mau masukin bener-bener dia seperti di hutan, berbeda sama di kandang. Kalau tidak ya lepaskan aja burung murai batunya. Ya seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu poinnya itu seperti apa, masuk logika tidak. Nah, seperti itu teman-teman semua kalau misalkan masalah penjemuran. Jadi kita amatin satu persatu. Nah, ini untuk hariannya kita udah misalkan udah tahu nih karakternya, oh ini seperti ini, seperti ini. Nah, coba kita bawa ke lomba. Nah, karena kita memahami yang benar-benar kelihatan itu ada di lomba atau ketemu musuh. Nah, seperti itu kalau misalkan kita lihat di arena lomba, misalkan dia terlalu terlalu emosi, berarti kita kurangin emosinya. Kita tambahkan misalkan pemandiannya. Kalau misalkan dia kurang emosi, ada burung murai batu yang telat panas, kita tambahin penjemuran. Terus ada burung murai batunya yang terlalu birahi, kita iniin. Ada juga misalkan burung murai batunya itu galak, dia nampar kemana,
Nah itu kita lihat nih, oh hariannya fighter tinggi nih. Di gantangan kita turunin, misalkan jangan dikasih ulat Hongkong dan sebagainya. Nah seperti itu adalah memahami karakter-karakter burung murai batu ya teman-teman semua. Sebenarnya dalam merawat burung murai batu ini banyak yang kita korbankan. Kita harus sabar, korban waktu, korban uang, karena kita mencari settingan di gantangan itu kan kita bayar. Kita tiket misalkan ada yang 30.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Nah itu kan bayar teman-teman. Makanya harus ada kesabaran, kita memahami satu persatu. Tidak lama teman-teman semua kalau misalkan kita mengerti apa sih karakter burung kita ini. Jadi makanya saya bahas ini supaya teman-teman semua gampang mencari settingan burung murai batu kalau misalkan sudah tahu karakternya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.